Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Seneng banget kita berjumpa lagi di ibadah online Super Kids. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah Super Kids. Hari ini kita akan memuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kita berdoa. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama, yang semangat ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi ya, kita mendaki bersama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku indah, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom Super Kids, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi ya. Kita tadi sudah bernyanyi, bersorak-sorai, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita mari belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi kekuatan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Puji nama Tuhan adik-adik. Lama loh ya kita tidak berjumpa di gereja. Tapi Kak Yusak berharap adik-adik yang sedang melihat Super Kids pada hari Minggu ini, Kak Yusak berharap kalian selalu sehat, kuat, dan tentunya tetap antusias di dalam Tuhan. Adik-adik, minggu lalu Kak Gaby sudah bercerita tentang yang namanya sahabat. Yesus sebagai sahabat terbaik buat kita. Hari ini kita juga belajar lagi tentang sahabat. Kak Yusak memberikan judul cerita kita pada hari ini yaitu menjadi sahabat Yesus. Mari siapkan diri adik-adik. Adik-adik menyimak di depan TV atau di layar HP. Dengan seksama ya, kita belajar supaya tahu apa sih atau bagaimana caranya kita menjadi sahabat Yesus ya. Pada hari ini mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Di situ Kak Yusak sudah tampilkan ya. A few moments later. Adik-adik dibaca dengan seksama, pelan-pelan. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Di situ ditulis, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi
aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Puji nama Tuhan adik-adik. Ternyata kita ini bukan lagi disebut seorang hamba loh adik-adik. Tetapi Tuhan menyebut kita yaitu sahabat. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Kira-kira tahu enggak sih adik-adik apa arti dari kata sahabat? Ada yang tahu enggak? Wow, pasti kalau kita berbicara sahabat, di benaknya kita, sahabat adalah teman dekat ya. Benar sekali. Yuk, lihat ya slide-nya Kak Yusa. Kak Yusa tulis, sahabat artinya teman yang akrab atau dekat. Siapa yang di sini mempunyai sahabat? Ayo, angkat tangan. Pasti semua punya sahabat dekat. Entah itu sahabat di sekolah, sahabat di rumah, maupun sahabat di gereja. Wow, luar biasa bukan? Kalau yang namanya sahabat, pasti ya satu sama lain mengenal. Contohnya nih, Kak Yusa punya sahabat namanya Kak Andre. Nah, Kak Yusa mengenal Kak Andre. Kebiasaannya Kak Andre ngapain, makannya apa, hobinya apa. Kak Yusa tahu karena Kak Yusa sahabatnya Kak Andre. Nah, sekarang kita kan ini disebut Tuhan Yesus sahabat. Nah, tentunya kita juga harus mengerti kebiasaannya Tuhan Yesus. Apa yang disukai Tuhan Yesus, kita harus paham. Tetapi pertanyaannya sekarang, coba lihat ya di slide-nya Kak Yusa. Di situ Kak Yusa tulis, bagaimana cara menjadi sahabatnya Yesus? Mau tahu enggak? Cara untuk menjadi sahabat Yesus. Karena kan kita ini sudah dipanggil sahabat. Nah, cara agar kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus itu caranya bagaimana? Disimak ya. Di situ Kak Yusa tulis di Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Jadi kalau kita disebut sahabat oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, kita ini harus berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lah, kira-kira Tuhan Yesus memerintahkan apa sih untuk kita? Yuk kita simak ya. Perintah Tuhan yaitu saling mengasihi. Adik-adik bisa baca di Yohanes 15 ayat 12 ya nanti. Di situ perintah Tuhan yaitu saling mengasihi. Jadi cara untuk menjadi sahabatnya Yesus yaitu kita harus saling mengasihi. Contoh, ketika adik-adik punya sahabat, sahabatnya adik-adik jatuh pada saat jalan kaki, kena batu jatuh. Sebagai sahabat, apa yang harus kita perbuat? Tentunya menolong ya. Jangan malah diketawakan loh ya. Masa nanti sahabatnya jatuh, kita ketawa. Hahaha, syukur kamu jatuh. Kan gak mungkin. Kalau namanya sahabat ketika jatuh ya kita tolong, itu contoh saling mengasihi. Terus contoh yang kedua, ketika adik-adik waktu di sekolah dulu, adik-adik istirahat. Terus sahabatnya adik-adik tidak bawa bekal makanan. Tapi adik-adik dibawakan mama papa bekal makanan. Adik-adik seharusnya apa?
berbagi sama sahabatnya, adik-adik, itu contoh saling mengasihi. Kita berbagi makanan, kita menolong sahabat kita ketika jatuh, itu adalah contoh saling mengasihi. Contohnya lagi, ketika adik-adik ada masalah, adik-adik bingung, gimana ya masalah ini supaya cepat selesai. Terus adik-adik punya sahabat, adik-adik cerita sama sahabatnya adik-adik. Lah, itu juga contoh saling mengasihi, berbagi pengalaman, berbagi suka duka. Yang namanya sahabat tidak boleh dalam keadaan suka terus, tetapi dalam keadaan duka selalu ada, adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus ini sudah menyebut diri kita sahabat. Tentunya yang harus kita lakukan, kita ini berbagi pengalaman sama Tuhan, bercerita sama Tuhan. Kalau kita sedih, kita butuh pertolongan Tuhan, kita meminta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Itu yang namanya sahabat. Terus bagaimana caranya, Kak, kalau kita mau minta tolong sama Tuhan? Caranya adik-adik dengan berdoa. Dengan berdoa, adik-adik menjalin sebuah komunikasi dengan Tuhan. Lah, itu contoh. Tuhan menyebut kita sahabat. Nah, bagaimana cara menjadi sahabat Yesus tadi? Kita ini saling mengasihi. Mengasihi siapa saja. Bukan hanya teman dekat kita, tetapi orang tua kita juga. Kakek nenek kita juga, kita harus saling mengasihi. Harus saling berbagi. Harus saling melindungi. Seorang sahabat pasti melindungi sahabatnya yang lain. Seorang sahabat mempunyai hati, hati yang ingin menolong sahabatnya ketika susah. Ya, makanya ketika kita ingin menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita ini harus mempunyai sikap saling mengasihi. Kak Yusa ada sebuah contoh di Alkitab. Adik-adik nanti menyimak filmnya, ini sebuah kisah dua sahabat. Namanya Daud dan Jonatan. Yuk mari kita sama-sama menyimak tayangan berikut ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud.
Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Lah, luar biasa bukan? Seorang Daud dan seorang Yonatan, mereka bersahabat dekat adik-adik. Ketika ayahnya dari Yonatan ini marah sama Daud karena iri, Yonatan tidak segan-segan untuk menghampiri ayahnya yang seorang raja. Dia menanyakan kepada ayahnya Yonatan, kenapa ya kamu benci sekali, marah sekali sama Daud? Ternyata ayah dari Yonatan itu iri kepada Daud. Yang dilakukan seorang Yonatan kepada Daud apa adik-adik? Yaitu meminta maaf. Luar biasa bukan? Yang salah ayahnya Yonatan, tetapi Yonatan tidak segan-segan untuk meminta maaf. Bahkan mereka berdua ini saling menolong, saling mengasihi. Luar biasa adik-adik. Adik-adik juga harus demikian. Sebagai kesimpulan adik-adik, Kak Yusak tulis di situ, sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus berbuat sesuai dengan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, yaitu mengasihi. Jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga mengasihi orang lain. Karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita juga harus bisa mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Yang harus kita berbuat, kita harus saling mengasihi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik semua harus hidup saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi itu berkatnya banyak. Dilindungi Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Mantap kan? Makanya harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebelum Kak Yusak mengakhiri khotbah pada hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan. Jadi nanti adik-adik setelah melihat tayangan Super Kids, adik-adik pakai video, adik-adik rekam, adik-adik menghafal ayat hafalan, dan jangan lupa videonya dikirimkan ke WA-nya Kak Gebi ya. Mari kita lihat ayat hafalan kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ayat hafalan kita Amsal 17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji nama Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, luar biasa. Jangan lupa dihafalkan. Minggu depan dikirim ke Kak Gebi ya.
Mari sekarang kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mengakhiri pelajaran pada hari ini adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi sahabat untuk orang lain, untuk keluarga kami, dan untuk sekitar kami. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.